Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Saudara, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan dan terlebih kepada gembala setempat dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah mempercayakan saya hari ini untuk kita sama-sama sharing tentang kebenaran firman. Karena firman Tuhan tidak ada yang lama, firman Tuhan tetap baru setiap hari. Tentu saya juga mungkin tahu banyak yang kenal, tapi mungkin ada yang baru-baru dan tidak begitu kenal dan sudah lama. Saya kira hampir 10 tahun apa saya enggak kesini, padahal dulu sering di sini. Jadi nama saya tadi tentu sudah bilang Herson, adu lengkapnya, tapi tidak adu domba, tidak mengadu orang, ya. Jadi saya bersyukur Tuhan mengaruniakan saya 2 orang putra dan 1 sudah berumah tangga dan 1 masih belum. Kita doakan pasti Tuhan tolong mereka. Dan tentu bertanya, Ibu Gembala di mana? Ibu Gembala sudah beristirahat dan sudah pulang ke rumah Bapa di sorga. Kurang lebih ada sudah 7 tahun ada, karena seingat saya 2015 awal, tanggal 7 tepat itu dipanggil Tuhan. Dan tentu saudara berdoa buat saya untuk melayani pekerjaan Tuhan di Wanarja. Biar Tuhan tolong saya diberikan kekuatan untuk melayani Tuhan. Baik, saya kira saya asli dari Timor, NTT, tepatnya di Kota Kupang, Jalan Jenderal Soeharto 25 di Kupang. Ya, jadi asli saya dari sana, istri saya dari Magelang, dan kita dipercayakan Tuhan melayani di Wanarja. Beberapa tempat Tuhan percayakan kita merintis, dan tempat keempat di Wanarja yang paling lama, sudah 22 tahun di Wanarja. Baik, kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan. Karena waktunya singkat, kita buka Efesus pasal yang pertama. Kita baca 1 ayat saja, saya kira mau baca 1 perikop, waktunya nanti tersita banyak. Karena kita jam 8 lebih sedikit sudah harus selesai. Karena keadaan situasi yang membuat kita demikian. Tapi kita tidak perlu mengkhawatirkan. Kita baca 1 ayat yang keempat. Saya mengambil ini menjadi 1 ayat untuk kita merenungkan hari ini. Saya rindu kita baca bersama-sama, mengucapkannya karena hari ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Saya hitung 3, kita baca. 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak kali orang percaya, orang Kristen tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya orang yang istimewa, orang yang spesialis. Kenapa saya katakan demikian? Karena sesuai dengan firman Tuhan dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ini jadi. Luar biasa. Justru karena saya katakan bahwa kita ini orang istimewa, orang khusus, orang yang luar biasa, orang yang hebat. Karena dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Luar biasa. Banyak orang Kristen dikatakan tidak menyadari bahwa keadaannya atau keberadaannya itu di bumi sangat berbeda dari orang-orang dunia pada umumnya. Kita bukan orang biasa-biasa. Orang khusus, orang pilihan. Saudara, kalau dikatakan berbicara tentang pilihan, maka dikatakan tentu yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah memilih saudara dan saya. Karena sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Jadi kita bukan orang biasa-biasa, orang khusus, orang dipilih. Artinya yang terbaik, orang yang hebat. Sehingga dipilih oleh Tuhan. Sehingga saya katakan kita bukan orang biasa-biasa saja, tapi kita ini adalah orang-orang yang sangat istimewa. Level kita tinggi, di atas bukan di bawah. Tapi banyak kali panggilan itu, pilihan itu kita abaikan. Dan kita tidak menghargai pilihan Tuhan. Kita mulai keluar meninggalkan apa yang Tuhan sudah pilih, apa yang Tuhan sudah buat. Banyak kali orang percaya tidak menghargai pilihan itu. Kenapa? Sebenarnya kita orang baik, tapi banyak orang kita lihat, banyak orang di luar sana, orang-orang percaya, menyandang predikat sebagai orang Kristen, KTP-nya Kristen, pakai salib Kristen. Tapi dikatakan identitas itu, predikat itu tidak menjamin saudara menjadi orang pilihan. Padahal Tuhan memilih saudara dan saya, artinya Tuhan tidak salah pilih, Tuhan tidak pernah keliru, Tuhan tidak pernah salah buat saudara dan saya. Tapi kita yang tidak menghargai pilihan itu sehingga kita keluar dari pilihan ini seolah-olah kita ini orang tidak baik. Padahal Tuhan memilih saudara dan saya. Demikian pula saudara yang saya kasih ini. Apa buktinya kalau kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan? Kita semua telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sehingga ayat mas kita pada pagi hari ini katakan sangat-sangat luar biasa. Hal ini juga disampaikan kepada Tuhan, kepada Yeremia. Pada waktu Tuhan memilih Yeremia untuk menjadi seorang nabi, menjadi seorang pelayan Tuhan. Yeremia berkelik. Yeremia bilang, oh saya tidak bisa berkata-kata, saya tidak mungkin menjadi seorang pilihan. Dia merasa diri tidak istimewa, dia merasa diri tidak baik dikatakan. Padahal Tuhan memilih kepadanya. Coba kita lihat dalam Yeremia pasal yang keberapa, pasal 1 ayat yang ke-5. Coba ditayangkan itu supaya kita sama-sama, jadi saya tidak buka Alkitab bolak-balik tapi sudah ada di streaming. Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Di sana dikatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku,
Aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tadi kita sudah menyanyi, pujian itu dikatakan. Kita umat pilihannya Tuhan. Untuk dapat menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu bukan pergi ke luar negeri, tapi kita bangsa itu dalam skop di tangga kita, kerabat kenalan kita yang terdekat, itu yang menjadi saksi, kita menjadi pilihan. Supaya kita tidak melecehkan, kita tidak merasa diri rendah, tapi dikatakan Tuhan telah memilih saudara dan saya. Sebelum Yeremia terbentuk menjadi segumpal darah atau belum apa-apa pun dikatakan Tuhan sudah memilih. Menetapkan dia menjadi seorang nabi. Cuma banyak kali kita tidak lari dari pilihan. Seolah-olah kita tidak berharga, apalagi disuruh melayani dan lain sebagainya. Melayani bukan khotbah saja yang dikatakan orang melayani Tuhan. Saudara berdoa, saudara datang saat pagi hari ini, datang saudara sudah melayani Tuhan. Ya saudara datang sini buat apa? Kita datang di sini bahwa tubuh ini menjadi satu persembahan. Artinya kita sudah melayani Tuhan dengan kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan. Waktu kita tinggalkan. Usaha kita sementara kita tinggalkan. Jadi kita yang melecehkan pilihan Tuhan. Lalu kita merendahkan diri kita, padahal kita ini level kita di atas. Kita ini orang istimewa, bukan orang biasa-biasa saja, tapi dikatakan orang yang luar biasa. Sehingga kita berbeda dengan dunia ini. Kita boleh ada di dalam dunia tapi tidak duniawi. Ya kan? Kenapa saya katakan demikian? Banyak kali orang mulai berkeliling. Kan kita ada di dunia, masa kita enggak ikut tren begitu? Enggak larang. Cuma yang positif. Jangan ikut seperti orang dunia. Wah kalau begitu sama saja. Kalau begitu kita bukan umat pilihan Tuhan loh. Lalu kalau begitu Tuhan salah pilih. Ah Tuhan salah, saya kan tidak pantas jadi pilihan. Apa Tuhan pernah keliru? Tuhan tidak pernah keliru. Saudara yang saya kasih ayat berikut dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Cuma berapa banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi seperti orang yang luar biasa, tapi orang yang biasa-biasa aja. Mengikuti keadaan dunia ini. Padahal Tuhan katakan kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Dunia belum jadi saja Tuhan sudah pilih. Tuhan sudah menetapkan kita orang yang terbaik, orang yang luar biasa. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Di sana dia katakan demikian, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini bukan kepunyaannya dunia tapi kepunyaannya Tuhan.
Kita ini dikatakan umat pilihan Allah, bukan pilihan dunia. Kalau pilihan dunia bisa keliru, bisa salah. Dan kalau kita lihat dalam pilihan presiden, pilihan kepala desa dan lain sebagainya, banyak kali salah pilih. Karena apa dikatakan pilih? Karena duit, beli suara. Itu sudah tidak lagi di dunia, tapi sampai ke dalam gereja pun sudah terkontaminasi itu. Jadi sudah tidak lagi benar-benar dari Tuhan, pilihan Tuhan, tapi pilihan manusia. Padahal Alkitab katakan pada waktu Samuel mau datang memilih menggantikan Saul, dikatakan waktu itu Isai mulai mengeluarkan anak-anak yang hebat-hebat menurut pandangan Isai. Oh, anak saya ini yang hebat ditunjukkan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Oh tidak. Samuel disampaikan oleh Tuhan, oh bukan itu. Lalu sampai yang terakhir. Orang yang tidak masuk hitungan, tidak masuk pilihan manusia. Itu yang dipilih oleh Allah. Semua tampil hebat. Wah, ini yang cocok jadi pemimpin, ini yang cocok. Ternyata semua ditolak oleh Tuhan. Sampai terakhir Samuel bertanya, masih adakah anakmu yang lain? Oh ada, tapi dia seorang gembala di padang. Tidak ada nama, apalagi disebut gembala itu dikatakan wah paling hina sekali. Tidak masuk hitungan, tidak masuk nominasi. Tapi itu yang dipilih oleh Allah. Karena apa? Allah melihat bukan tampangnya, bukan parasnya, tapi dikatakan lihat apa? Hati. Banyak kali orang suka bersandiwara, suka buat segala macam supaya disenangi orang, tapi belum tentu disenangi oleh Tuhan. Orang datang ke kebaktian dikatakan dia mulai dengan segala aksesoris kekristenannya dimulai pakai, lalu orang tanya, di KTP saya ditulis Kristen. Tapi hidupnya tidak sesuai dengan kekristenan. Nah itu apa itu umat pilihan Tuhan? Bukan. Jadi artinya kita tidak menghargai pilihan Tuhan. Kita mulai hidup sembrono, hidup tidak kudus lagi, hidup sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal Tuhan katakan dia pilih supaya kita nih hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Orang suka bersembunyi di balik akan kita masih ada di dunia, masa tidak boleh. Bukan tidak boleh, memang mata kita lihat ya sudah berdosa, pikiran saja sudah. Tapi kita tidak tenggelam di dalam permasalahan itu, tapi kita keluar, kita berusaha supaya kita tetap hidup kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Itu umat pilihan Tuhan. Banyak kali orang cuma hanya sekedar bersandiwara. Datang ibadah supaya dilihat orang, oh saya orang yang aktif, saya orang saleh, menjadi anak yang suci dan lain sebagainya. Boleh menyenangkan, bersandiwara kepada manusia, bersandiwara kepada gembala, bersandiwara kepada sesama. Tapi tidak bersandiwara dengan Tuhan. Tuhan tahu, dia dari tempat yang maha tinggi, dia lihat sampai di dalam lubuk hati saudara dan saya. Kita ada di dunia yang keadaan yang demikian, kita tetap mempertahankan apapun itu. Tekanan apa macam pun tetap kita ada di jalur kebenaran firman Tuhan. Kita ini dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu jelas dikatakan. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani.
Kalau kita nyanyi, wah semangat banget. Kita dipilih dari segala bangsa, pintar kita nyanyi. Hafal syairnya, prakteknya itu ya nol. Iya kan kalau nyanyi berjingkak, apalagi musik lengkap seperti ini. Tadi saya sebenarnya tak biasa goyang-goyang, jadi goyang-goyang. Jadi coba kita nyanyi yang sesuai dengan apa yang kita ucapkan, itu keluar dari dalam hati. Bukan hanya sekedar di bibir. Karena ada dikatakan nyanyian yang lama, dikatakan menyanyian yang dinyanyikan. Lain di bibir, lain di hati. Coba itu tidak lain di bibir tapi lain di hati. Keluar dari hati, apa yang diucapkan itu sesuai dengan itu keluar dari dalam hati. Kalau cuma hanya sekedar bibir artinya kita bersandiwara. Oleh sebab itu saudara yang seketika Tuhan dalam memilih seseorang sudah pasti berbeda dari cara manusia memilih. Iya kan? Pilih pasangan juga perlu berdoa sama Tuhan. Tuhan ini apa cocok, ini pas sama saya. Memang Tuhan sudah sediakan tulang rusuk. Sudah siap, tapi pilihan juga itu ada dalam tangan saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak otoriter, tapi Tuhan yang memberikan kebebasan. Tuhan kita itu Tuhan yang penuh demokrasi, dia memberikan kebebasan. Demikian pula kalau kita mau masuk surga, Tuhan memberikan kesempatan. Kita ada di dalam dunia ini, pilihan kita ada dalam tangan kita. Mau pilih yang surga apa dunia? Kalau Tuhan kita otoriter, wah semua dunia ini selamat. Sebenarnya Tuhan sudah menyelamatkan isi dunia ini. Dia datang bukan menyelamatkan satu golongan, satu etnis, satu dikatakan kelompok. Tapi dia datang menebus, menanggung dosa isi dunia ini. Cuma kita kembali ke Efesus, dia menyampaikan, Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Efesus. Kamu adalah umat pilihan Tuhan sebelum kamu dilahirkan. Dunia ini dijadikan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Karena ulah manusia sehingga Tuhan pun harus menderita di atas kayu salib. Padahal sudah pilih. Sebelum dunia dijadikan. Setelah dunia jadi, manusia mulai melecehkan pilihan Tuhan dan mereka mulai menyimpan dari kebenaran Tuhan sesuai dengan pilihan mereka. Mereka mulai melanggar dosa sehingga akhirnya Yesus jadi korban. Sebentar kita mau masuk Jumat Agung dan kita memperingatinya. Memang Tuhan sekarang ada di dalam kerajaan sorga. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Supaya kita pulang itu dikatakan, oleh sebab itu setiap kalau orang meninggal lalu orang percaya pada umumnya tidak ada di kalangan lain yang dikatakan kalau meninggal itu mulai ucapan. Rest in peace, artinya meninggal dengan tenang, dengan damai sejahtera. Apa betul, apa tidak? Selama kita hidup itu apa kita melakukan sesuatu yang baik? Apa kita hanya sekedar menyenang predikat orang percaya? Oh saya anak Tuhan, tapi hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau supaya kita melakukan kehendaknya. Bukan melakukan kehendak kita. Sehingga dikatakan kita pulang ke rumah Bapa, telah dipanggil pulang itu di kalangan lain tidak ada. Hanya di kalangan kekristenan. Tapi sayang sekali apabila nanti pada saatnya Yesus menyediakan tempat itu kita tidak ada di sana. Pulang kemana? Memang sebuah orang harus pulang.
Karena kita ada di dunia ini hanya sementara. Hanya menumpang, hanya mampir minum. Hanya orang Jawa kata mampir ngombe. Kita orang musafir, kita orang wisatawan. Habis visa wisata ya harus pulang ke negaranya. Kita ini adalah Tuhan taruh di dalam, Dia pilih supaya kita menjadi saksi, supaya setiap lidah mengaku, lutut bertelut. Tapi kita tidak menjadi berkat, kita tidak menyaksikan itu. Itu sayang di situ. Oleh sebab itu kalau setiap orang meninggal itu, kalau orang bilang, telah dipanggil, sudah bersama dengan Tuhan, lalu lebih ekstrim lah. Nanti kita berjumpa di Yerusalem baru, itu sangat ekstrim. Sudah tahu apa tidak? Itu tanda tanya besar. Kalau benar pulang ke rumah Bapa, kita lihat jejak rekamnya selama ada di muka bumi. Menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Jangankan hati Tuhan, hati sesama saja sudah tidak menyenangkan, apalagi hati Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kita harus berdamai dengan semua orang. Berusaha berdamai. Dan bukan hanya sampai ke berdamai, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Karena Alkitab katakan kalau kamu tidak melakukan kehendakku, kamu bukan menjadi anakku. Ini yang persoalan. Jadi saudara, sebagai umat pilihan Tuhan, kita pun dituntut memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Kita harus tampil beda. Banyak kali orang malu. Banyak kali orang katakan, oh ikut yang banyak saja. Yang banyak buat tenggelam di dalam dosa juga ikut saja. Karena yang banyak. Itu pada umumnya manusia itu ikut-ikutan. Tidak mempertahankan, tidak menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya. Saudara, yang berbeda dari orang-orang dunia itu dikatakan untuk apakah Tuhan memilih saudara dan saya. Dia memilih kita dengan dikatakan tujuan untuk pengudusan. Supaya kita tidak hidup di dalam cacat celah. Saudara, kalau pilihan itu sampai kepada benih apa saja dikatakan itu yang terunggul. Saudara dan saya ini yang paling unggul, dipilih karena terbaik. Di atas segala yang terbaik. Sehingga Tuhan pilih. Sehingga tadi saya katakan setelah dunia ini jadi manusia mulai semakin hari semakin banyak, manusia mulai lupa pilihan Tuhan ini. Sehingga berbuat dosa, jatuh dalam dosa, tapi kita bersyukur. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia tidak mau satupun ciptaannya itu sebenar binasa. Tetapi saudara dan saya yang membinasakan diri kita sendiri. Kita keluar dari pilihan Tuhan. Ya, sehingga ada firman Tuhan yang Tuhan Yesus membuat satu perumpamaan tentang perumpamaan apa? Benih yang ditaburkan oleh seorang penabur. Itu sebenarnya benihnya bagus semua. Benih terpilih, pilihan itu. Tetapi ada yang dikatakan jatuh di batu-batu. Ada yang di semak duri. Ada yang jatuh di tanah yang baik sehingga dia mengeluarkan buah berlipat kali ganda.
Nah inilah yang kita tidak menghargai pilihan Tuhan itu. Sehingga kita datang mendengarkan firman, ya sekedar dengar saja. Yang penting kita datang kebaktian. Supaya tidak kata orang, orang itu kenapa tidak beribadah. Begitu pulang tanya, tadi firman Tuhan di mana? Tahu, lupa. Waktu di dalam gereja dengar dengan antusias. Tapi begitu pulang ditanya yang tidak datang. Tadi firman Tuhan apa ya? Mungkin yang sakit atau kurang enak badan lalu tidak datang tanya. Tadi firman Tuhan apa ya? Tahu, lupa. Jadi kita kalau datang dengar firman, saya katakan bahwa jemaat di Wanarja, kalau mau datang ibadah itu sudah mempersiapkan diri benar-benar paling kurang itu hari Kamis itu sudah siap, kesibukan semua itu sudah diatur begitu macam karena banyak alasan yang buka toko, yang jual di pasar mereka katakan oh nanti langganannya pergi. Saya bilang kita mau mempersiapkan terus terang aja yang pelanggannya. Belanja mulai hari Kamis, belanja hari Jumat, hari Sabtu belanja betul-betul karena saya minggu mau kebaktian itu enggak ada keluar dari mulut orang percaya. Sehingga mengabaikan, mengalahkan, tidak datang ibadah lebih baik saya jual di pasar. Padahal Tuhan sudah menyediakan berkat itu bagi saudara dan saya, tidak ada pernah Tuhan tidak memberikan kepada kita berkat. Burung di udara Tuhan pelihara. Saudara dan saya makhluk yang mulia diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Kenapa Allah tidak menjadikan manusia seperti binatang? Seperti segala ada yang di semesta alam ini Tuhan berfirman aja. Berkata jadilah langit, cakrawala dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ke-6 manusia diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Itu buktinya Allah peduli kepada saudara dan saya. Dia menghargai supaya kita berbeda dengan binatang-binatang yang ada, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan segala yang ada di kolong langit ini. Sehingga dia katakan kita dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Dia menghargai. Banyak kali sampai kepada doa pun dikatakan, loh saya sudah kebaktian, saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah kasih persembahan, saya sudah bantu orang miskin, kok kenapa hidup saya begini? Ini kadang mulai jadi pudar, mulai menghitung-hitung dengan Tuhan. Kau belum ada berkat. Sebenarnya setiap hari saudara dan saya menikmati berkat. Kalau saudara masih bernafas sampai hari ini itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan bukti pemeliharaan Tuhan. Satu ayat, Yesaya pasal berapa? 49. Haleluya. Saya ingat ayat itu. Yesaya pasal 49 ayat 16. Coba kalau tidak salah. Karena saya ingat-ingat aja. Iya, ayat 16. Kita baca bersama-sama dan itu menjadi ayat penutup bagi kita. Supaya kita tahu bahwa Allah itu luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan dan dia tidak pernah tidak peduli saudara. Saya hitung 3 kita baca sama-sama. Yesaya pasal 49 ayat 16. Haleluya. 2, 3. Lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Luar biasa. Tuhan kita itu Tuhan yang serba luar biasa.
Bayangkan Tuhan itu jadi pelukis, dia melukiskan saudara dan saya di dalam telapak tangannya. Itu maksudnya apa? Supaya di mana saudara dan saya ada, di mana Tuhan ada, di situ saudara. Di mana-mana Tuhan pun ada. Itu bukti Tuhan melukiskan kita. Tuhan ada kerja, dia melukiskan saudara dan saya di dalam telapak tangannya. Dan dikatakan kita ada di ruang-ruang temboknya Tuhan. Hebat Tuhan itu. Oleh sebab itu saudara tidak perlu ragu dengan Tuhan. Kalau memang mau beribadahlah dengan sungguh-sungguh, datang dengan mempersiapkan diri menjadi satu korban apapun yang terjadi. Saudara mau tinggalkan usaha, pekerjaan, toko tutup, saya yakin pada waktu saudara pulang, saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan tidak tutup mata karena dia lukiskan saudara dan saya di telapak tangannya. Itu bukti penyertaan Tuhan. Sehingga Daud pun dia pernah katakan, dia ada pujiannya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Aku percaya. Lembah itu artinya dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan paceklik, dalam keadaan yang membahayakan. Tapi Daud katakan, aku percaya Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan di mana ada lembah, di mana ada persoalan, di sana Tuhan ada karena dia melukis kita dalam telapak tangannya. Amin. Pagi hari ini jangan lagi kita main-main dengan Tuhan. Kita hidup tetap hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat. Kita berusaha begitu macam. Dosa perbuatan kita, dosa keturunan kita sudah Tuhan ampuni. Sehingga setiap kali kita berdoa minta ampun karena kita masih ada dalam dunia yang penuh dengan segala pernak-pernik dosa. Karena Alkitab katakan, engkau melihat saja sudah berdosa, berpikir saja sudah berdosa. Oleh sebab itu kita minta tiap kali berdoa, Tuhan ampuni saya. Artinya bukti kita berusaha mau hidup seperti Yesus. Ini ada pujian dikatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Baik saudara, firman Tuhan sebenarnya panjang-panjang, cuma ya waktu kita perlu. Tuhan juga kasih kita hikmat untuk melakukan sekecil apapun, sesingkat apapun firman Tuhan yang disampaikan, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita. Saya percaya kita tidak pulang dengan kosong, dengan hampa, karena Roh Kudus tidak terbatas. Dia memimpin, dia mematrekkan firman itu dalam setiap pribadi kita. Haleluya.